Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang dosa. Sering kita juga sebagai umat Tuhan juga sering mengkait-kaitkan atau menggunakan istilah dosa ini untuk mengingatkan orang, menegur orang, ataupun menakut-nakuti orang gitu ya. Bahkan semua umat manusia yang di bumi ini juga pasti uh, tidak asing dengan kata-kata dosa ini, karena dosa juga dipakai oleh berbagai agama yang lainnya. Nah, kita akan belajar tentang dosa ini. Apakah dosa itu? Supaya kita semakin mengerti dan memahami tentang dosa ini, supaya kita tidak berdosa gitu ya. Oke. Dosa, istilah dosa dipergunakan dalam beragam istilah dalam Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, pemahaman akan setiap istilah tersebut akan sangat menolong dalam memahami hakikat dari dosa itu sendiri. Definisi sederhana dari dosa di Alkitab adalah meleset dari sasaran. Gitu. Meleset dari sasaran. Sasaran itu merupakan tanda atau norma dari hukum Allah. Hukum Allah menyatakan kebenarannya dan merupakan standar tertinggi dari perilaku manusia. Dosa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah yang diberikan kepada makhluk yang berakal budi di Kejadian 3, Hosea 6 ayat 7, Yesaya 24 ayat 5 dengan hati dan perbuatan, Kejadian 20 ayat 3 dan 17, Kejadian 6 ayat 5. Definisi ini memiliki 3 dimensi yang penting. Pertama, dosa merupakan ketidakmauan untuk menaati, yaitu ketidaktaatan terhadap hukum Allah. Dosa ini adalah dosa yang tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Ya. Yang kedua, dosa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum ini berarti melanggar batas yang telah ditentukan, melanggar batas yang sudah ditentukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, manusia merupakan pribadi yang memiliki kebebasan moral, memiliki akal budi dan kehendak, maka manusia mampu untuk bertindak secara moral gitu ya. Pada waktu manusia melakukan sesuatu yang ia tahu adalah salah, maka ia memilih untuk tidak menaati hukum Allah dan berdosa. Ya, itu adalah ketiga definisi yang penting yang harus kita ketahui bersama. Kemudian pemahaman akan setiap istilah-istilah tersebut akan sangat menolong kita dalam memahami hakikat dari dosa itu sendiri, bahwa dosa bukan sekedar suatu istilah dalam doktrin, melainkan sikap dan tindakan terhadap Allah, Sang Pencipta yang menjadi Bapa untuk semua manusia. Kita akan melihat dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama cukup banyak istilah-istilah yang dipergunakan sehubungan dengan dosa dalam kehidupan manusia, yaitu ket, pesya, syagak, syam, won atau afon, gitu, hata atau katat. Nah, kita akan satu-satu pelajari tentang kata-kata yang tadi, yaitu ket. Ket merupakan istilah yang berasal dari katat. Istilah ini diantaranya terdapat dalam kitab Mazmur ayat 5, Mazmur 51 ayat 11 yang berbunyi, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa. Ket, dosa di sini disebut ket. Dosaku ya, terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kemudian pesya. Kata pesya ini mempunyai arti tindakan memberontak atau melawan atau menantang. Dapat disimpulkan hal ini menyangkut tentang pemberontakan atau pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Allah. Istilah ini diantaranya dapat ditemui di dalam kitab Kejadian 31 ayat 36, Amsal 28 ayat 13, Hosea 8 ayat 1, dalam Kejadian 31 ayat 36 dan
yang berbunyi begini, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Dalam kesalahanmu ini pesya dalam bahasa aslinya, apakah dosaku? Maka engkau memburuku sehebat itu. Oke, kemudian kita lanjutkan istilah yang selanjutnya itu syagak. Nah, kata ini berarti dosa yang tidak disengaja. Karena tidak hati-hati, karena ceroboh, karena tidak sadar, tanpa diketahui gitu. Kita sering kan seperti itu, nggak menyadari dosa kita itu. Contoh penggunaan adalah dalam Imamat 4 ayat 2. Nah, contoh penggunaannya adalah, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak sengaja berbuat dosa atau syaga dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, atau di Imamat 4 ayat 2. Kemudian istilah selanjutnya adalah asyam. Kata ini artinya adalah melanggar atau berbuat khilaf atau kesalahan ya. Kemudian apabila ini contohnya, apabila seorang berbuat dosa, asyam, dan berbuat setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, apabila ia telah melakukan pemerasan atau sesamanya dalam Imamat 6 ayat 2. Kemudian kata selanjutnya yang dipakai adalah awon atau afon. Kata benda atau nomina Ibrani afon atau alef, faf, nun diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan hukuman, kedurjanaan, kesalahan, dosa gitu ya. Kata ini berasal dari kata kerja ayah yang artinya adalah membengkokkan, yang lurus atau memutarbalikkan. Ya, itu adalah afon. Ya, oke. Selanjutnya kita akan istilah selanjutnya yaitu hatta atau katat. Dosa dalam perjanjian lama ini diterjemahkan dalam istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani ini. Ya, katat ini berasal dari kata verba kata, ya, yaitu melakukan dosa yang tidak mengenai atau luput gagal. Ibarat seorang memanah tetapi anak panah tidak kena pada sasaran. Ya, secara konseptual bermakna meleset dari sasaran atau jalan yang benar. Gitu. Nah, kita akan melihat dari Perjanjian Baru. Dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada banyak istilah yang dipakai untuk menunjukkan dosa. Berikut ini kita akan bahas beberapa yang sangat penting, gitu ya, yang penting. Yang pertama adalah adikya, istilahnya adalah bahasa Ibrani-nya adikya, digunakan untuk menunjukkan adanya kelakuan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, kejahatan atau perbuatan yang tidak benar. Itu berarti berhubungan dengan perbuatan lahiriah atau dari luar gitu ya, yang dinilai merupakan suatu perbuatan yang tidak benar, sama seperti yang dilakukan oleh hukum-hukum dunia tentang orang bersalah gitu ya. Selanjutnya istilah selanjutnya dalam Perjanjian Baru adalah hamartia. Ya, ini yang sering dipakai di Perjanjian Baru, hamartia. Ini artinya adalah meleset dari sasaran yang dituju. Ya, kehilangan, meleset dari target, dari sasaran yang sudah ditetapkan. Itulah merupakan istilah umum. Nah, dari dosa itu yang arti dari kata hamartia. Oke, kemudian hamartia ini juga ditulis 71 kali. Ya, di antaranya terdapat di dalam surat-surat Paulus. Kata ini bukan hanya menunjuk pada perbuatan dosa, tetapi juga keadaan hati dan pikiran yang jahat gitu ya. Contoh penggunaannya, karena semua orang telah berbuat dosa, hamartia, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Contoh lainnya, ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari hamartia, dari dosa. Oke, selanjutnya adalah parabasis atau parabayano. Kata ini yaitu adalah asal katanya, yang maknanya adalah melanggar. Secara konseptual berarti berjalan melewati garis, seperti para murid
Yesus dituduh melanggar adat istiadat nenek moyang mereka dengan ungkapan melangkah keluar gitu ya dari ajaran Yesus dalam 2 Yohanes ayat 1 ayat 9. Jadi parabasis ini berarti pelanggaran atau menyimpang dari yang seharusnya. Nah, dalam perjanjian baru kata ini selalu dipakai dalam hal pelanggaran hukum yang pasti gitu ya. Hukum-hukum Allah menuntut ketaatan manusia dan jika manusia tidak menaatinya berarti ia melanggar hukum atau berarti pelanggar hukum dan berdosa sehingga murka Allah akan menimpanya gitu. Terus dalam Roma 4 ayat 15. Contoh penggunaannya adalah lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa atau parabis 1 Timotius 2 ayat 14. Kemudian ada kata anomia. Kata ini berasal dari kata sifat anomos ya, yaitu partikel negatif a dan kata benda nomos hukum. Jadi anomia adalah suatu kondisi tanpa hukum ya. Lawless gitu ya bahasa Inggrisnya, mengabaikan atau tidak memperdulikan hukum atau tidak menaati hukum. Contoh penggunaannya adalah setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, anomia. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kemudian asebia, kata ini memiliki makna atau berbicara tentang fasikan dan tidak mengenal Allah. Titus 2 ayat 12. Kata ini memiliki makna kesalahan, tidak berdiri teguh pada saat harus teguh, tidak sampai kepada yang seharusnya, pelanggaran secara sengaja gitu ya. Jadi kita tahu kalau seandainya pelanggaran secara sengaja itu ya sudah tahu itu dosa tapi kita memang sengaja melakukan. Kemudian istilah selanjutnya adalah agnoma. Artinya tidak berpengetahuan, tidak berpengertian. Contoh penggunaannya, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk ke dalam sekali setahun dan harusnya dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Agnoema, Ibrani 9 ayat 7. Ya, dari 13 istilah itu 6 dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama dan 7 dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, terlihat suatu gambaran yang jelas bahwa manusia diciptakan bukan untuk kebebasan tanpa arah gitu ya. Free will tapi ada arahnya. Tetapi manusia diciptakan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, akibat dosa yang telah kita lakukan atau manusia yang sudah kerjakan dosa yang sudah dilakukan manusia, itu akan mengakibatkan sesuatu yang sangat parah. Dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, dampak yang paling utama yang berkaitan dengan dosa yaitu tadi ya, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Di mata Allah manusia sudah mati dan akan menuju maut gitu ya. Roma 3 ayat 23, 6 dan 23. Manusia tidak layak menghadap Allah. Pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden keluar merupakan ungkapan geografis dari pemisahan spiritual manusia dari Allah yang dipisahkan ya, serta ketidaklayaan untuk menghadap Dia gitu ya, dan menikmati keakraban dengan Dia. Itu akibat dosa. Jadi kita tidak layak dan tidak juga bisa menikmati keakraban dengan Tuhan. Malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala yang menutupi jalan menuju Eden melambangkan kebenaran mengerikan bahwa dalam dosanya manusia menghadapi pertentangan dan perlawanan dari Allah, yaitu murka Allah. Itu dikira itu dalam Kejadian 3 ayat 24 ataupun Matius 3 ayat 7, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Manusia tidak sanggup lagi melakukan kehendak Allah. Meskipun Allah memanggil dan memerintahkan manusia dan menawarkan kepadanya untuk jalan kehidupan, kebenaran dan kebebasan, manusia tidak sanggup lagi menjawab panggilan Allah. Itu sepenuhnya gitu ya. Manusia tidak bebas dan tidak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan rencana Allah karena telah menjadi budak oleh dosa. Kemudian akibat dosa apa? Dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini manusia itu kadang-kadang kehilangan
arah ya, kehilangan arah batin dan hidup dalam sejuta konflik dalam hidup gitu. Karena kita kadang berkonflik dengan diri kita sendiri, yang seperti yang ditulis dalam kitab Roma ayat 7 ayat 23. Pengaruh dosa nyata dalam penipuan diri sendiri ya. Manusia tidak lagi mampu menilai dirinya dengan benar dan tepat. Dosa telah membuat manusia tidak lagi mampu memandang dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia ya. Manusia menjadi malu dengan dirinya sendiri. Batinnya senantiasa bergejolak mencari arah kehidupan. Bahkan terkadang manusia tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dengan kata lain, mereka sangat mengenal siapa diri mereka, yaitu ciptaan Allah, yang mengakibatkan Allah mengatakan ciptaannya sungguh amat baik. Tetapi dosa itu merusak segalanya gitu ya. Kemudian akibat dosa adalah dosa juga bisa merusak hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ya, tentunya hubungan manusia dengan Allah langsung memengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya. Gitu. Ada menuduh Hawa dan menyalahkan sebagai penyebab dosa, gitu ya. Hawa kemudian menyalahkan ular, gitu. saling menyalahkan, gitu ya. Ya, kisah kejatuhan manusia itu segera diikuti dengan peristiwa pembunuhan Habel, Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Dosa membuat manusia tidak lagi saling mengasihi dengan tulus. Yang ada adalah konflik, perpecahan, konflik antar suku, bangsa, punya pikiran negatif, rasial, terbentuknya sekat-sekat gitu, blok-blok gitu ya, geng-geng gitu ya, baik internasional maupun lokal gitu ya. Dosa membuat perpecahan, pemisahan dan pertikaian antara manusia dan sesamanya, baik dalam kelompok masyarakat, agama, sosial, keluarga, bahkan gereja. Ya. Dosa membuat manusia mengeksploitasi sesamanya. Eksploitasi ini dapat dengan jelas kita lihat dalam hubungan antara pria dan wanita. Sejarah mencatat kaum pria telah mendominasi wanita dengan kekerasannya. Wanita digunakan sebagai kepentingan egois pria. Penolakan pria memberikan persamaan hak, martabat kepada wanita merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian, dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan keharmonisannya dengan alam ini. Manusia seharusnya memelihara, ya kan, memang tugasnya itu selalu mengelola gitu ya, dan mengusahakan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Tapi sebalik malah mengeksploitasi secara sembarangan, sehingga mengakibatkan kerusakan alam ini, seperti hutan, gundul, banjir, longsor, banyak hal gitu ya. Eksploitasi untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Udara, air, semuanya. Kemudian dosa merusak manusia dalam hubungannya dengan waktu. Ya, manusia akhirnya jadi terbatas ya. Manusia yang harusnya hidup kekal, tetapi ketika jatuh dalam dosa kita dibatasi oleh waktu. Ya, karena dosa membuat manusia kehilangan kekekalan. Hari-hari manusia menjadi terbatas ya. Mazmur 90 ayat 9, Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. Manusia harus menghadapi kematian sebagai akhir hidupnya. Ya, kemudian dosa membuat manusia menderita. Ya, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berfirman, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Wah, ini akibat dosa ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dan lain sebagainya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Ya, karena keberdosaannya manusia menjadi akrab dengan penderitaan fisik dan psikis seumur hidupnya.
Bukan berarti bahwa orang percaya sejak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, manusia tidak lagi akan sakit dan menderita. Ya. Nah, keputusan kita untuk mengikut Tuhan juga diiringi dengan penderitaan yang harus dipikul. Namun penderitaan bersama Kristus itu justru mendatangkan kemuliaan surgawi. Ya. Sementara penderitaan karena dosa akan mendatangkan kesengsaraan kekal, tetapi kalau kita penderitaan bersama Kristus, kita akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kehidupan kekal. Oke. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bahwa dosa, akibat dosa akan berdampak tadi. Ya, kita menjadi rusak hubungan kita dengan Allah, kemudian rusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, merusak hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Dosa merusak hubungannya dengan waktu, kita jadi kita terbatas dengan waktu. Dosa membuat kita menderita gitu. Nah, tapi saya mau beritahu ada kabar baik dari semua itu, jalan keluar dari dosa. Ya, dosa itu adalah realitas yang tidak dapat dihindari oleh semua manusia. Hal ini senada dengan ungkapan Paulus yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi manusia secara pribadi bertanggung jawab dan tidak dapat membenarkan diri dengan berbagai alasan dan perbuatan. Semua perbuatan dosa manusia akan mendatangkan hukuman yang mengerikan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu mengetahui jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari dosa, dari hukuman dosa tidak dapat dikerjakan dan diusahakan oleh manusia. Artinya, sekalipun manusia berbuat banyak amal, berbuat baik, berbuat kegiatan sosial yang lain, tetap saja tidak mampu membawa kita bebas dari konsekuensi dari dosa itu. Karena secara esensial, dirinya masih berada dalam status dosa. Manusia juga tidak dapat terhindar dari konsekuensi dosa hanya karena melakukan banyak ibadah dan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, beragama. Gitu. Jalan keluar dari dosa hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Karya Allah yang akhirnya disebut sebagai jalan keluar dari dosa disebut pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini adalah karya Allah yang terjadi karena anugerahnya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oke, jadi kesimpulannya adalah dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia. Dosa merupakan ketidaktaatan manusia atas perintah-perintah Allah. Konsekuensi dari dosa, manusia berada di bawah kutukan dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan merusak hubungan dengan sesama manusia, merusak hubungan dengan diri sendiri. Walaupun demikian, banyak orang percaya tidak memahami tentang dosa dan konsekuensinya. Jalan keluar dari dosa adalah percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Salib Yesus Kristus adalah lambang kemenangan atas dosa, di mana salib itu membawa manusia lama, yaitu tubuh dosa, telah tersalib beserta dengan Yesus. Artinya, semua yang lama telah berlalu dan sekarang kita memiliki hidup yang baru. Mari datang kepada Yesus. Dialah jalan keselamatan, juru selamat manusia, juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.